UFO dan alien. Penampakan UFO di depan banyak saksi mata yang tak terbantahkan merupakan fenomena real. Pertama kali adalah peristiwa yang disebut Pertempuran LA 25 Februari 1942. Ini adalah fenomena real, bukan hoax. Kisah nyata yang monumental berikutnya adalah peristiwa jatuhnya UFO di Roswell, New Mexico 1947. Soal jatuhnya benda asing di Roswell itu tak bisa dibantah karena banyak saksi. Yang dibantah adalah bendanya. Menurut militer Amerika Serikat, benda yang jatuh adalah balon udara. Bantahan itu justru menambah kental aroma konspirasi. Dari situlah kemudian ramai berbagai mitos tentang proyek rahasia Amerika dengan aliens di Area 51. Belakangan ini, media-media Inggris membuka dokumen-dokumen rahasia Perang Dunia II dan ramai memberitakan bahwa UFO yang jatuh di Roswell itu adalah buatan Nazi Jerman. Para saintis Nazi memang canggih. Untuk memenangkan Perang Dunia, Nazi membuat banyak pesawat rahasia militer, termasuk piring terbang ini. Dan jika diurut ke belakang lagi, tentang siapa yang pertama kali membuat piring terbang adalah Nikola Tesla, tercatat pernah mengajukan paten untuk teknologi piring terbang. Tesla adalah seorang super jenius yang tak pernah lelah menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam. Teknologi piring terbang Tesla tidak menggunakan bahan bakar, melainkan menggunakan pembangkit listrik gratis yang rencananya ia terapkan di seluruh dunia. Listrik gratis, bahan bakar gratis, semuanya wireless. Itulah yang digagas oleh Tesla 117 tahun lalu, sebelum akhirnya percobaannya dihancurkan dan ia dikucilkan oleh pentolan elit global JP Morgan. Tesla adalah ilmuwan yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh elit global. Tesla adalah pembenci perang. Ia mendesain sebuah alat yang bernama Death Ray yang ia harap dapat mengakhiri perang. Satu senjata buatan Tesla ini mampu menghancurkan 10.000 pesawat terbang musuh dari jarak 400 km. Tentu saja elit global makin ketakutan dan Tesla makin dikucilkan. Setelah Tesla wafat tahun 1943 di New York, semua catatan-catatan ciptaannya disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Teknologi Tesla yang futuristik itu dikembangkan secara rahasia oleh militer. Salah satunya, tentu saja, piring terbang Tesla yang dikembangkan kembali di Kanada. Temuan futuristik lainnya yang disita militer adalah alat pemindah benda atau manusia, yaitu teleport. Alat ini dikembangkan secara tidak sempurna oleh militer Amerika, melahirkan misteri Philadelphia Experiment 1947. Jika Anda menonton film Star Trek, ada alat teleport yang mampu membuat orang menjadi partikel dan pindah ke tempat lain. Inspirasinya adalah dari temuan nyata Tesla. Tesla adalah ilmuwan yang eksentrik yang tak terlalu memikirkan uang. Jika pembangkit listrik tetap jadi bisnis besar yang menguntungkan sampai saat ini, Tesla justru ingin membuat pembangkit listrik gratis di seluruh dunia. Ia pun tak peduli karyanya dicontek orang, karena merasa bahwa otaknya hanya sebuah receiver, seperti antena radio. Ia merasa hanya menangkap kecerdasan ilahiyah yang memang sudah ada di alam semesta ini, Divine Intellect. Dari karya tulisnya yang berjudul Talking with the Planets, kita bisa simpulkan bahwa Tesla memang bukan orang normal, melainkan paranormal. Karya piring terbang buatan Tesla itu pula yang kemudian dikembangkan oleh Nazi. Di samping mengembangkan teknologi UFO, Nazi Jerman juga merupakan negara pertama yang secara serius menjelajahi Antartika tahun 1938. Mereka menyimpan rahasia militer teknologi UFO dan penjelajahan Antartika ini. Kembali pada peristiwa penampakan UFO yang pertama kali diekspos, Pertempuran LA 1942. Itu adalah UFO Nazi yang menyerang Amerika pada Perang Dunia II. Nazi memang superior dalam teknologi. Bom nuklir pun pertama kali dikembangkan oleh Nazi sebelum akhirnya disalib penyelesaiannya oleh Amerika.
Ketika Nazi kalah perang tahun 1945, Amerika menyita info-info rahasia militer Jerman, termasuk teknologi UFO yang belum sempurna. Amerika merekrut lebih dari 1.600 saintis Nazi lewat program militer rahasia Operation Paperclip. Salah satu saintis Nazi yang direkrut adalah Wernher von Braun, yang kemudian diangkat jadi direktur pertama NASA yang sukses membohongi dunia lewat moon landing hoax. UFO yang jatuh di Roswell 1947 adalah UFO Nazi yang disita oleh Amerika setelah menang perang. Jelas saja jatuh, karena teknologi curian itu belum sempurna. Dan jelas saja pemerintah Amerika membantah keberadaan proyek rahasia militer sitaan perang itu. Dari info sitaan perang itu pula, Amerika mendapat info rahasia tentang Antartika dan mengutus Admiral Byrd pergi ke Antartika dengan pasukan militer lengkap lewat Operation High Jump 1946-1947. Yang mengejutkan adalah dokumenter yang diedarkan oleh pihak Rusia. Pasukan Admiral Byrd terlihat diserang oleh UFO. Dokumenter ini tampak nyata, tapi namanya juga rahasia militer. Tentu saja tak pernah ada penjelasan resmi dari pihak Amerika. Yang kita tahu, sepulang dari Antartika tahun 1947, Admiral Byrd mengeluarkan pernyataan yang misterius sampai sekarang tentang ancaman serangan udara asing dari wilayah Antartika. Antartika adalah proyek militer. Betapa naifnya jika orang-orang yang tak punya rasa peduli menganggap Antartika adalah proyek sains untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Silakan Anda lihat clipping-clipping tentang Antartika pada akhir dekade 50-an. Elit global sendiri yang mengatakan bahwa gagasan membentuk wilayah bebas seperti Antartika di bawah PBB adalah langkah menuju One World Government, New World Order. Kesimpulannya, ada 3 kemungkinan penyebab penampakan UFO. Pertama, UFO buatan Nazi Jerman itu yang kemudian dikembangkan di Area 51. Bagi para penggemar dongeng makhluk planet lain jalan-jalan ke bumi naik piring terbang, mohon maaf, it's time to wake up. Ngapain makhluk planet lain yang jaraknya jutaan tahun cahaya jalan-jalan ke bumi, naik piring kecil sambil ngumpet-ngumpet supaya jadi gosip selama puluhan tahun? UFO adalah proyek militer, teknologi sitaan dari Nazi yang dikembangkan di Area 51. Proyek $1 triliun buat elit global tiap tahun tanpa ada yang mengaudit. Conservative estimate is that across the services and the intelligence community, we're looking at least $40 to $45 billion per year. Mitos UFO berkembang pesat sejak akhir Perang Dunia. Penampakan UFO yang masif adalah pesawat-pesawat eksperimen militer. Supaya tak ada yang meributkan, Area 51 dijadikan top secret daerah terlarang dan mitos-mitos UFO sengaja dikembangkan untuk mengalihkan isu. That meant suggesting these sightings were extraterrestrial, alien, from another planet. The Air Force consciously manipulated the UFO myth in order to provide cover for the black programs that it was developing. Every time you start talking about Area 51, somebody starts talking about UFOs and small grey aliens. If that is indeed the result of a deliberate disinformation attempt, I would love to meet the person responsible and shake his hand, because it was a really, really good one. President Bill Clinton is here with us, so if I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath to serve the country is, I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. Begitu pula penampakan UFO yang sering terjadi di Amerika Latin.
Bukti-bukti sejarah secara nyata menunjukkan beberapa petinggi Nazi memang lolos dari sekutu dan hijrah ke Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sejak itulah berkembang penampakan UFO di wilayah Amerika Latin. Kedua, UFO dan alien yang merupakan penampakan makhluk jin. Ada 3 orang yang sangat kredibel yang mengatakan bahwa alien itu adalah jin yang menyamar. Referensi pertama adalah Jacques Vallée. Ia adalah saintis komputer, penemu internet modern, pemodal venture capital, astronom, dan peneliti UFO selama 50 tahun terakhir. Ia menginterview banyak korban penampakan dan penculikan aliens. Ia tahu persis bahwa alien itu bisa tiba-tiba menampakkan diri atau materialized, dan tiba-tiba menghilang atau dematerialized. Aliens adalah jin. Fenomena penculikan oleh aliens di berbagai negara sebenarnya sama saja dengan kisah-kisah tradisional seperti di Gondol Wewe, Kuntilanak, atau Sundel Bolong. Referensi kredibel yang kedua, Syed Hussein Nasr. Ia adalah saintis lulusan MIT, doktor lulusan Harvard, dan sekarang menjadi profesor pusat pengkajian Islam di Washington University. Nasr adalah salah satu orang yang paling cerdas yang masih hidup yang pernah saya ketahui. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkritisi sains modern yang dianggapnya merupakan penyimpangan dalam 300 tahun terakhir. Tentang alien, Nasr mengatakan bahwa penelitian tentang penculikan alien yang dilakukan oleh para akademisi yang kredibel di Amerika, termasuk yang dilakukan oleh Jacques Vallée selama puluhan tahun, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada makhluk dari dimensi lain di alam semesta ini. Maksudnya adalah jin. Extraterrestrial bukan makhluk dari planet lain, melainkan makhluk dari alam lain. In other words, something coming from another dimension into our world, which is very commonly experienced in other cultures, but not in this culture. Referensi kredibel ketiga, Roger Morneau atau Hujie Morneau. Ia adalah mantan jemaat gereja setan yang kemudian insaf dan menjadi pendeta. Ia kemudian membongkar ajaran-ajaran yang ia peroleh dari gereja setan itu. He said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. Because after the regional council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, fallen Lucifer. According to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of a great religious system. Demon spirits will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies. Referensi lainnya bahwa UFO dan aliens itu adalah jin dipertunjukkan oleh seorang paranormal bernama Prophet Yahweh yang mampu memanggil jin UFO kapan saja dan di mana saja. Ia menantang stasiun TV ABC News untuk menentukan kapan dan di mana stasiun TV itu mau meliput Prophet Yahweh memanggil jin UFO. He's the Las Vegas man who claims he can summon UFOs on command. Pretty wild. So we sent Action News reporter Mike Delastrudo to get the real story. But what he found shocked everyone. We met up with Prophet Yahweh, seer of Yahweh, at Doolittle Park off Lake Mead. We picked the day, we picked the time, and we picked the location. Everyone's going to think you're absolutely nuts. Well, I thought I was absolutely nuts. Until he says he saw UFOs. Over the years, 1,500 of them. Can we make it 1,501 today? What do you think? I'll try it. He says the voice in his head told him to go public now. So we took him up on his offer, and we scanned the skies. Nothing but a few clouds. When the prophet started praying for a sighting, I wasn't exactly convinced. I pray, oh Yahweh, that you send a sighting so that they know that I am not mentally ill. I am not a false prophet. I see something straight up. Oh, brother, look at it. There it is. You can barely see it, a white speck. Then another sighting. There it is. I got it. Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on it. Let's take a closer look here. It's an orange sphere that appeared out of nowhere. It'll be back. And I'm still not quite sure what those things were. Now, if I didn't see this for myself, I probably would have just laughed this whole thing off. Jadi, berbagai kemungkinan UFO yang sudah dibahas tadi. Pertama, UFO buatan Nazi. Kedua, UFO dan aliens yang merupakan jin yang menyamar.
Ketiga adalah propaganda UFO bikinan elit global melalui hologram raksasa di langit. Ini adalah bagian dari strategi elit global untuk menakut-nakuti umat manusia di dunia agar semua makhluk tunduk tanpa sadar pada elit global yang pura-pura bertindak sebagai pelindung dan penyelamat manusia. Tak kurang dari Presiden Amerika Serikat sendiri, Ronald Reagan, yang melakukan kampanye menakut-nakuti umat sedunia dengan ancaman aliens dalam berbagai pidatonya di PBB. Just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. What if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Kampanye ancaman aliens dilakukan berkali-kali oleh Presiden Reagan. Lewat kampanye ancaman aliens ini, elit global dapat proyek angkasa luar fiktif bernilai triliun dolar. Di era Reagan, proyeknya adalah SDI atau Strategic Defense Initiative alias Star Wars. Perang dingin adalah sandiwara buatan elit global. Kembali pada Roger Morneau, mantan jemaat gereja setan yang insaf dan menjadi pendeta, membeberkan rahasia ajaran penyembah iblis. Perjanjian dengan iblis. Iblis akan memberi Anda kekayaan dan kejayaan. Namun, ketika mati, menurut dia, iblislah yang menjemput nyawa Anda. Anda akan jadi budak iblis lamanya di alam keabadian. We worship spirits. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. He says there was a misunderstanding in the whole thing. He says among the inhabitants of the galaxies. And he says our master was misunderstood. And God did not bear with him like he does with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. They are sold to the fact that Christ will not return to this planet with power and great glory. He's going to abdicate all claims to the planet because the high priest once said that Christ will abdicate all claims to the planet because he knows that it is lawfully and rightfully Satan's. And at that time he says, Lucifer, you mentioned Lucifer a lot of times, but they mention Satan also. He says, the master, usually they like to talk about the master. The master will resurrect his people from the grave. Kisah perjanjian dengan iblis ini ada di tiap kultur di dunia. Di Jawa misalnya, kita mengenal kisah babi ngepet, pesugihan Gunung Kawi yang selalu meminta tumbal jiwa, leak di Bali, dan lain-lain. Begitu pula di Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Elit global adalah sekte penyembah iblis. Para pemimpin dunia melakukan ritual penyembahan iblis, antara lain di Bohemian Grove, lengkap dengan ritual pembakaran bayi. Mereka tak peduli dengan Anda. Mereka tak peduli membohongi Anda soal satelit dan mengeruk uang Anda melalui biaya telekomunikasi yang mahal. Mereka tak peduli membuat semua negara di dunia bangkrut akibat utang yang membengkak. Utang Amerika ini sudah 13 kali lebih banyak dari jumlah uang dolar yang diedarkan. Anda masih percaya pada dolar? Uang rupiah yang beredar 586,7 triliun. Sementara Bank Indonesia kasih utang ke negara-negara dan perusahaan-perusahaan elit global hampir 2 kali lipat dari uang yang diedarkan pada rakyatnya sendiri. Sudah saatnya kita mengakhiri segala kebohongan dan kezaliman yang diterapkan dalam sistem di seluruh dunia. Rise up on the wings of this slain angel. Carry it forward until this city, your city, our city, his city is a palace again. Is a palace again. Oleh sebab itulah, bangkitnya kesadaran Flat Earth untuk membongkar kebohongan bumi globe menjadi penting bagi kita semua.
kesadaran Flat Earth di seluruh dunia tumbuh secara eksponensial seperti terlihat pada fakta tabel Google Trends. Dan yang membanggakan, dari semua negara, Indonesia adalah nomor 1 statistik Flat Earth di seluruh dunia, di atas Amerika, New Zealand, Australia, dan Kanada. Channel Flat Earth 101 kita ini bahkan masuk dalam 5 besar dunia Flat Earth YouTube channel dari sisi jumlah viewers. Padahal channel kita baru 1 tahun, yang lain sudah 2-5 tahun. Banyak channel tempat saya dulu mempelajari Flat Earth seperti Mark Sargent, The NASA Channel, Celebrate Truth, Saswar Bukti, Flat Earth Muslim, dan lain-lain yang videonya saya cuplik sudah terlewati semua viewersnya. Ini adalah prestasi Anda, Flat Earthers Indonesia. Begitu juga dari jumlah subscribers. Ternyata, dari jumlah subscribers pun, channel kita ini tetap 5 besar dunia. Padahal, jika diperhatikan, saya tak pernah satu kali pun meminta pemirsa untuk subscribe. Kalau channel berita gosip sih nggak aneh, banyak viewers dan subscribersnya. Ini adalah channel yang sangat tidak umum dan menuai cibiran serta cacian. Mengapa bisa sebanyak ini? Hello slaves of the world. For the past 2 years, a seemingly crazy group of people called Flat Earthers have been growing in large quantities. I assure you that there is a reason for this. If the flat earth theory did not have any merit, it would not have lasted more than a month on the web. Now, evidence for the flat and motionless earth seems to pop up every day, along with more people waking up to the facts. Everything you think you know about the universe is a lie. Fantastic theories passed off as factual information. Gravity is nothing more than a scapegoat to explain why you're able to travel hundreds of thousands of miles per hour on a spinning ball without falling off. The funny thing is that motion has never once been detected in all the time that we've been here on Earth. Curvature has not been measured either. NASA receives billions of tax dollars each year, and all they have to show for it is composite images that look like cartoons. The 6 lunar landings that were purported to have taken place between 1969 and 1972 were intended to reinforce the belief of living on a spinning ball. Waktu pertama saya bikin serial video ini, saya pikir jika dari 10 orang ada 2 orang saja yang tergerak hatinya, saya sudah sangat bersyukur. Ternyata statistik menunjukkan dari 10 orang, justru 8 orang yang like, hanya 2 orang yang dislike. Pemirsa channel kita selain Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ternyata juga Amerika dan Jepang. Padahal serial video ini berbahasa Indonesia. Para trolls dan haters memfitnah bahwa saya hanya bikin sensasi untuk cari uang. Well, kita buktikan, saya tak menerima uang sepeser pun dari serial video ini. Alhamdulillah, Tuhan memberi saya rezeki yang cukup, sehingga tak perlu bikin sensasi buat cari uang. Discussion forum kita diserang oleh para haters sehingga tak bisa diakses lagi. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Alhamdulillah, dalam waktu sehari, kita bikin discussion forum baru yang jauh lebih baik dan justru menambah solid persaudaraan kita semua. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Antusiasme Flat Earthers Indonesia sungguh luar biasa. Mereka membuat grup-grup WA, FB, dan lain-lain sebagai sarana komunikasi. Ada tingkat nasional, ada tingkat regional di daerah-daerah. Saya sama sekali tidak terpikir bisa seperti ini. Terima kasih buat rekan-rekan admin, moderator, dan members FE 101 yang tak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa-doa tulusnya. Saya merasa tidak pantas mendapat semua ini. Jika Anda memperoleh kesuksesan, sudah pasti banyak haters dan trolls yang iri dengan prestasi Anda. Mereka hobi mencaci maki, membuli, dan memfitnah lewat medsos. Here's Johnny. Orang kalau nggak setuju ya nggak setuju aja. Kenapa harus terobsesi dengan kita? So let me tell you a little secret about trolls. Menurut media Psychology Today, troll adalah psikopat narsis yang sadis. Troll adalah psikopat yang tak punya empati. Mereka mendapat kepuasan dengan menghina dan memfitnah orang lain yang sebenarnya kenal pun tidak. Bagaimana menghadapi para trolls? Ada inspirasi yang bagus dari seorang petarung UFC, Conor McGregor. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa jadi juara di 2 kelas yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ia adalah petarung yang bikin UFC laku secara komersial. Tentu saja banyak yang benci dan iri. Suatu ketika, ia diwawancara untuk menanggapi para haters di Twitter. Dan beginilah cara dia menghadapi trolls.
I'd happily watch Conor McGregor die. Conor McGregor makes me so embarrassed of being from Dublin. Like, I'd rather admit to being from the same city as Nicky Bourne. Who's Nicky, a man from Westlife? He's alright. He's alright. Katie Hopkins and Conor McGregor vying for the accolade of being the worst human being alive, I reckon. Who's Katie Hopkins? Say what you want to me, yeah? I'm bulletproof. And if you're in this game, you must be bulletproof. Conor McGregor is so ugly that he pains my eyes. Conor McGregor is an arrogant scumbag, and I sincerely hope somebody on his poorly fitted suits. Whatever, the suits are fit good. Whatever about everything else, maybe there's a case, but the suits fit good. Thank you, everybody. I enjoyed reading your mean tweets. I will wipe my tears with my money and carry on. Thank you so much. Kalangan Flat Earthers Indonesia adalah orang-orang yang nuraninya tergerak dan mau berbuat sesuatu atas segala kebohongan dan kezaliman yang dibuat oleh elit global, terutama dalam 100 tahun terakhir. Member FE101 lainnya, 321, membandingkan video tayangan peluncuran satelit Brisat dan Telkom yang baru lalu. Coba Anda lihat sendiri, cuma gambar kartun CGI, copy paste lagi, cuman ganti logo doang. BRI dan Telkom bayar triliunan rupiah. Elit global penjual satelit begitu malasnya, bikin video peluncuran saja maunya copy paste. Dan biaya triliunan rupiah itu dibebankan pada Anda, para konsumen di negeri berpenduduk banyak. Serial video 12 episode Flat Earth 101 ini sudah selesai. adalah istilah untuk pengetahuan yang paling mendasar yang digunakan sebagai mata kuliah tingkat dasar di universitas. Tugas saya sudah selesai. Selanjutnya, tinggal bagaimana Anda, para pemirsa, mengembangkannya hingga berguna bagi masa depan anak cucu kita agar lepas dari kebohongan dan kezaliman elit global. Langkah selanjutnya adalah menggulirkan 3 fokus gugatan people power ke kalangan intelektual. Jangan cuma memuaskan rasa ingin tahu, hindari debat awam versus awam. Yang tidak setuju, tinggalkan saja karena itu hak mereka. Jika diperlukan, kita dapat membuat episode khusus tentang gugatan people power ini, sehingga memudahkan bagi para flat earthers dalam menggulirkan gugatan. Selain itu, jika diperlukan dan diminta oleh rekan-rekan semua, kita bisa buatkan video-video berikutnya berupa update perkembangan Flat Earth Indonesia maupun dunia, atau pendalaman materi beberapa topik. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungannya selama ini. Salam People Power. What we do in life echoes in eternity.